Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pasti sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia. Atau saya sehat, saya sakti, saya bahagia, saya kaya raya. Oke teman-teman ya, kita ketemu lagi, yuk kita sharing-sharing lagi pemahaman-pemahaman. Ini saya sekedar sharingnya mengingatkan sih ya teman-teman, bahwa kita jangan sampai melupakan yang namanya ilmu-ilmu leluhur kita, terutama ilmu leluhur Nusantara ya, bahwa hidup itu harus menjalankan yang namanya laku dan tirakat. Oke teman-teman, laku dan tirakat. Kalau di dalam Islam lebih dijelaskan laku itu adalah riyadhah ya, riyadhah ya. Riyadhah itu yang mengerjakan segala sesuatu yang ada hubungannya untuk memperbaiki tubuh astral kita, tubuh spiritual kita ya, supaya hidup lebih baik ya. Ada laku dan ada tirakat. Yuk kita lari ke histori dulu ya, bahwa kita melihat para nabi-nabi di Timur Tengah sana ya, untuk mendapatkan suatu ajaran mereka, untuk mendapatkan suatu kehidupan mereka, itu diawali dengan yang namanya laku ya teman-teman. Yaitu apa lakunya mereka? Yaitu meditasi. Meditasi itu penting teman-teman, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali. Selain meditasi itu adalah ya, meditasi itu adalah kondisi di mana kita mengaktifkan cakra-cakra di dalam tubuh kita, itu juga bisa. Dan meditasi untuk menarik energi kosmik itu juga bisa. Dan meditasi itu adalah untuk kesembuhan, itu juga bisa. Karena ketika kita posisi meditasi gitu ya, posisi duduk meditasi ya, duduk meditasi seperti ini ya, di situ cakra ya, cakra-cakra dalam tubuh kita, terutama cakra yang bawah gitu ya, cakra yang bawah solar plexus atau cakra dasar, dia akan bertemu dengan energi bumi ya, energi ibu bumi, energi gaya gravitasi bumi, dan akhirnya aktif. Ketika di situ aktif energi cakra yang dasar, akhirnya kundalini juga aktif. Ketika kundalini itu dia aktif, otomatis dia akan beranjak ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, dan energi prana pun juga muncul. Sedangkan energi prana itu apa? Energi prana itu adalah energi penyembuhan. Makanya banyak sekali, mohon maaf, kami tidak pernah hampir tidak pernah bertestimoni ya, bahwa orang yang mengikuti RK itu sembuh A, B, E, dan C. Tapi ada beberapa ya, ada beberapa. Ada yang sembuh dari autoimun, ya kan? Ada yang sembuh itu terjebak oleh obat-obatan, ada yang 8 tahun, 15 tahun, ada yang nggak bisa tidur, akhirnya bisa tidur, ada yang stroke sembuh, ada yang kanker sembuh, bahkan yang terbaru kemarin ya kan ada videonya ya, Butias itu ya, sininya rusak, ada nanahnya, itu melakukan RK 5 hari aja sembuh total ya teman-teman, dia sembuh total. Jadi itu kenapa kok bisa sembuh seperti itu? Ya karena ketika kita meditasi itu ada energi prana, dan energi prana itu dia akan naik ke setiap cakra-cakra di dalam tubuh kita, sehingga cakra kita aktif. Ketika cakra kita aktif, apa yang terjadi? Akhirnya memproduksi hormon-hormonnya di dalam tubuh kita. Hormon-hormon itulah yang akan memperbaiki sistem saraf, sistem organ tubuh kita, urat, dan lain-lain. Makanya jangan pernah meninggalkan yang namanya meditasi. Bahkan meditasi pun juga bisa sebagai jembatan untuk mengenal Sang Tuhan melalui diri kita gitu loh. Nah, kenapa? Karena ketika kita meditasi, kita pejamkan mata, kita hening. Kita sebenarnya hening itu adalah kita berkomunikasi terhadap diri kita. Kita berkomunikasi kepada diri kita. Karena selama ini orang-orang yang tidak pernah meditasi, mereka itu melupakan teman-teman. Melupakan apa? Melupakan dirinya sendiri. Mereka lupa kalau dia itu punya diri gitu loh. Akhirnya apa? Ketika ada masalah, ada beban dan lain-lain, mereka sibuk mencari di luar. Padahal ada diri kita di dalam diri kita ini. Ada diri kita di dalam diri kita ini. Sulit ya. Nah, itu ya. Jadi kita harus kembali kepada diri kita. Lah salah satunya ketika kita meditasi, kita ngamatin gitu ya. Kita ngamatin, kita sadari kita punya nafas gitu kan, keluar masuk nafas itu harus sama ya kan, rasakan sensasinya, nikmati sensasinya, mengalir saja. Itu juga meditasi, itu adalah laku. Makanya apa? Tidak ada nabi satupun ya yang tidak bermeditasi. Semua meditasi. Pembuat agama itu semuanya meditasi. Orang-orang kaya-kaya di dunia semuanya meditasi teman-teman.
Yang tidak meditasi itu mohon maaf orang kismin-kismin ya, orang kismin-kismin yang di bawah garis itu ya, di bawah garis kemiskinan, mereka nggak ada yang meditasi. Karena apa? Mereka nggak paham ilmu ini, ya nggak paham ilmu seperti ini. Tapi dengan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, dengan melihat video ini ya, orang-orang yang belum pernah melakukan meditasi, monggo silakan bermeditasi ya teman-teman. Ya syukur-syukur mau mengikuti RK, karena di RK itu nanti dijelaskan semuanya, seperti apa tekniknya, bagaimana, dan jangan pernah gitu loh. Makanya dalam hidup kita itu jangan pernah meninggalkan yang namanya riyadhah, jangan pernah meninggalkan yang namanya laku, tirakat gitu loh. Karena itu adalah produknya leluhur-leluhur kita untuk dalam cara menjalani hidup gitu loh ya. Jangan pernah meninggalkan. Kalau teman-teman meninggalkan itu kebahagiaannya hanya sesaat saja. Ya, ilmunya hanya sesaat saja ya, dan ditambah lagi kita harus menerapkan menjalankan yang namanya tirakat. Nah, tirakat itu adalah fungsinya untuk apa? Untuk tirakat itu fungsinya adalah untuk memahami bahwa prihatin, perihnya hati. Oh, rasanya tirakat seperti ini, sehingga teman-teman mampu melahirkan gitu loh. Mampu melahirkan rasa syukur, rasa nikmat ketika teman-teman mendapatkan nikmat itu. Tapi kalau teman-teman tidak pernah melakukan laku dan tirakat, teman-teman tidak mampu menjadi pribadi yang bisa merasakan rasa syukur yang diberikan kepada Sang Tuhan. Makanya kenapa di dalam salah satu surat di Al-Qur'an itu ada lafaz fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan gitu. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Dan itu diulang-ulang berapa kali itu? Belasan kali loh itu ya. Kenapa? Karena karakter manusia pada zaman modern ini semuanya melupakan nikmat Tuhan. Ya, melupakan nikmat-nikmat yang menempel. Yang mereka lupa kalau dia punya raga, ini harus dinikmati, harus disyukuri. Mereka lupa di dalam raga itu ada komponen-komponennya, ada mata, ada apalagi? Ada mata, ada kuping, ada hidung, ada rambut, ada ini. Nah, di dalam juga ada paru-paru, ada ginjal, ada lambung, ada usus dan lain-lain. Itu merupakan rezeki gitu loh. Tapi selama ini terlupakan. Ya, selama ini terlupakan. Dan untuk memahami itu butuh yang namanya laku dan tirakat. Ya, karena tirakat ini akan merasakan perihnya hati, akan menyentuh hati kita. Yang selama ini kalau teman-teman punya masalah kan rasanya nyesek di hati. Nah, hati ini perlu disentuh dengan apa cara? Dengan tirakat gitu loh. Makanya saya membuat pelatihan RK Tirakat Healing. RK Tirakat Healing. Healing itu penyembuhan. Ya, kita penyembuhan dengan tirakat. Penyembuhan apa? Penyembuhan tentang kehidupan, supaya teman-teman memahami, menyadari esensi hidup, sehingga mengerti tujuannya hidup seperti apa gitu loh. Makanya jangan pernah meninggalkan yang namanya laku tirakat. Ya, laku tirakat, laku itu ada banyak macamnya ya. Salah satunya meditasi. Tirakat ada bermacam-macam ya, ada bermacam-macam. Makanya nanti ada, saya spill sedikit isi materinya ya. Ada namanya puasa melek ya, ada puasa bisu, ada puasa kungkum kan gitu ya. Nah, itu salah satu tirakat, dan nanti saya akan bekali tirakat-tirakat yang lain setelah menjalankan RK Tirakat Healing itu, teman-teman. Jadi jangan pernah teman-teman meninggalkan hidup itu tidak bertirakat dan tidak laku, karena itu adalah produk hidup ya. Itu produk hidup itu sendiri gitu loh. Itu produk hidup sendiri. Ya, kalau teman-teman tidak memakai produk hidup itu sendiri, teman-teman ya hidupnya nggak hidup, akan seperti mayat hidup, akan selalu menjadi manusia la in kafartum wala in kafartum in adzabil sadid, karena tidak mampu melahirkan rasa syukur. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya banyak masalah, karena adzabun sadidun, masalah itu gitu loh. Nah, ketika teman-teman seperti sudah paham ya bahwa laku dan tirakat itu untuk menumbuhkan rasa syukur, akhirnya teman-teman memahami esensi hidup itu, bahwa ternyata di dalam hidup kita itu ada Sang Maha Hidup yang menghidupi kita. Ketika sudah menghidupi kita kayak di video-video yang lalu, hidup kita itu sudah disiapkan kebutuhannya, karena kita sudah hidup di dunia gitu loh. Dan kalau sudah seperti itu akan paham yang namanya la tahzan innallaha ma'ana, bahwa Tuhan itu janganlah bersedih karena Tuhan bersama kita. Ya, Tuhan bersama kita. Tuhan itu tidak jauh loh teman-teman.
ya, apalagi Tuhan, teman-teman banyak yang memahami, banyak yang mempunyai paradigma Tuhan itu jauh. Berarti tuh teman-teman tidak melihat bahwa tubuh kita, raga kita ini ada Sang Tuhan. Akhirnya apa? Hidupnya banyak masalah, teman-teman. Makanya untuk mencapai semua hal-hal seperti itu tadi, spiritual itu tadi, teman-teman tidak boleh meninggalkan yang namanya laku dan tirakat. Harus terus laku dan harus terus tirakat gitu loh. Kalau dapatnya lakunya tentang meditasi, ya terus meditasi. Ya, terus meditasi, jangan sekali-kali ditinggalkan, ya, jangan sekali-kali ditinggalkan, ya. Para nabi-nabi aja meditasinya itu bertahun-tahun, ya kan, ada belasan tahun, ada puluhan tahun. Masa teman-teman cuma 5 menit, ya 10 menit aja nggak mau, kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi pribadi yang ya susah, ya kan, susah. Karena untuk mengenal hidup kita gitu loh. Untuk mengenal hidup kita, bahwa kita itu mempunyai hidup spiritual, yaitu tubuh astral. Oke ya teman-teman ya. Oke, bisa mengikuti RK ya kan, RKB, RK-RU, RK privat, RK tirakat healing, RK laku dan lain-lain. Itu komplit teman-teman, supaya hidupnya teman-teman tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita, yaitu laku tirakat atau riadoh tiakat gitu loh ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ini baik, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Jika ini tidak baik, ya jangan, ya kita nggak perlu saling menjustifikasi, karena kebenaran hak milik Tuhan SWT dan kesalahan milik saya pribadi. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, sharingkan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.